Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapana Batubara. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Fakultas Social Science, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya pada Total Quality Management yang berjudul menghilangkan penyebab kesalahan. Ayo kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Pada judul menghilangkan penyebab kesalahan, yang pertama yaitu ada bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Yang pertama, satu, pastikan apa kesalahan Anda. Kesalahan atau ketidakpastian pasti terjadi dalam beberapa bentuk. Biasanya ini berarti Anda telah melanggar suatu janji atau baik formal atau informal dengan seseorang. Nah, pada yang keduanya yaitu akui kesalahan Anda sebelum ditemukan oleh orang lain. Anda tahu bahwa Anda telah mengkhianati seseorang. Jadi, jangan menunggu sampai orang ini mengetahui dari orang lain. Menunggu sampai orang ini tahu dari orang lain hanya akan membuat situasi jauh lebih buruk dan membuat jauh lebih sulit untuk didamaikan. Nah, yang ketiga yaitu berkomitmen untuk berubah seterusnya. Mengatasi kesalahan apapun sulit untuk dilakukan. Orang yang telah Anda sakiti mungkin butuh waktu lama untuk bisa mempercayai Anda lagi. Anda perlu membantu mereka supaya bisa mempercayai Anda kembali dengan mau berubah di masa datang. Begitu Anda berkomitmen. Anda perlu benar-benar menjalaninya dan berubah. Nah, yang keempat, jawab pertanyaan sulit. Orang yang telah Anda sakiti kemungkinan akan menanyakan banyak hal tentang apa yang telah Anda lakukan. Orang ini mungkin ingin tahu semua detailnya, termasuk mengapa Anda melakukannya dan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur tanpa ada akhirnya menyalahkan orang lain. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan. Jangan mencoba untuk mencari alasan, rasionalisasi, atau pembenaran, atau menghindari untuk menjelaskan apa dan mengapa hal itu terjadi. Misalnya, jika Anda mencuri di toko, jangan katakan Anda melakukan hal ini karena semua teman Anda juga melakukannya. Ini hanyalah sebuah alasan untuk mengelak dari apa yang telah Anda lakukan. Alasan seperti ini tidak akan bisa memulihkan kepercayaan orang yang telah Anda hianati. Nah, yang berikutnya itu ada 5 penyebab orang melakukan kesalahan. Kondisi ini membuat seseorang mengambil keputusan cepat dan tidak memikirkan konsekuensi dari keputusan tersebut. Seringkali, keputusan itu lebih banyak memberikan efek buruk untuk dia. Ini membuat seseorang seringkali ingin menghindari situasi atau masalah yang sama. Penjelasan lainnya, pikirkan menarik apa yang difokuskan dengan lebih kuat dengan melibatkan emosi yang sangat intens di dalamnya. Nah, lalu berikutnya 5 penyebab orang melakukan kesalahan yaitu yang kedua, rasa aman membuat seseorang lupa diri. Rasa aman bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, rasa aman membuat seseorang merasa aman, di sisi lain, rasa aman membuat seseorang bisa lupa diri. Saat seseorang lupa diri, mereka lebih banyak melakukan kesalahan karena kurangnya kesadaran untuk menjaga setiap pemikiran, ucapan, dan tindakan mereka. Yang ketiga, merasa baik-baik saja. Alasan lain mengapa seseorang terus melakukan kesalahan yang sama adalah karena mereka merasa baik-baik saja. Mereka tidak terlalu peduli dengan keadaan yang mereka hadapin. Saat mereka membuat kesalahan yang sama, mereka justru berdalih dan menyalahkan orang lain atau kondisi di sekitar mereka. Mereka tidak mau menerima dan mengakui kalau mereka adalah sumber penyebab dari masalah yang ada. Jika ini terjadi, sudah pasti mereka tidak mau berubah dan mereka akan terus melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Bagaimana seseorang bisa menghindari masalah yang sama jika mereka tidak mau memperbaiki diri sendiri? Nah, yang keempat berikutnya, kurang peduli. Kepedulian akan membuat seseorang tetap sadar akan apa yang mereka lakukan. Mereka bisa memberikan sepenuh hati untuk apa yang mereka lakukan, bahkan bisa berpikir kreatif untuk mengatasi masalah yang ada saat ini. Justru orang yang tidak peduli membuat kesalahan lebih banyak dan sering daripada mereka yang peduli. Orang yang tidak peduli hanya mementingkan diri sendiri dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya fokus melakukan sesuatu yang standar, bukan menyesuaikan diri dengan apa yang bisa mereka lakukan. Yang kelima, yaitu meremehkan. Suatu sifat lain yang membuat seseorang mudah melakukan kesalahan yang sama di masa depan karena mereka tahunya dengan matang dan seringkali terburu-buru karena kurangnya waktu untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai sejak awal. Akibatnya, mereka mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dari apa yang dilakukannya. Bahkan lebih sering hasil yang mengecewakan diri mereka sendiri. Nah, berikut ada cara mengatasi kesalahan. Yang pertama, satu, mengembangkan sikap tenang. Cara pertama yang bisa Anda gunakan dengan mengembangkan sikap tenang dalam diri. Sikap ini akan membuat Anda berpikir lebih tenang dan mampu mengontrol diri. Ini akan memudahkan Anda membuat keputusan yang tepat tanpa tergesa-gesa
tergesa-gesa. Dengan begitu, Anda bisa terhindar dari membuat kesalahan yang sama di masa depan. Berikutnya, yang kedua, belajar dari kesalahan. Saat membuat kesalahan, lihatlah pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan. Temukan sumber penyebab dan perbaiki kesalahan tersebut. Dengan begitu, Anda bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri karena situasi yang ada. Demikian juga sebaliknya. Tidak terlalu menyalahkan orang lain, tapi bersikaplah netral agar mengetahui sumber masalah sebenarnya. Ini akan sangat membantu. Nah, yang ketiga, mengenal diri dan bertanya kepada orang lain. Jika Anda mendapatkan kesalahan yang sama untuk waktu yang cukup lama dan tidak mengetahui apa masalahnya, maka bertanya kepada orang lain adalah solusi yang paling tepat. Saat bertanya, tanyalah kepada orang yang bisa Anda percayai. Selain itu, Anda juga perlu belajar mengenal diri. Anda bisa memulainya dengan membaca buku atau mengikuti seminar atau pelatihan pengembangan diri tertentu. Yang berikutnya, yang keempat, bercermin dari orang lain. Ini sangat mudah dilakukan. Meskipun begitu, Anda juga membutuhkan kesadaran agar bisa mendapat manfaat besar. Lihat kesalahan dan kelemahan orang lain yang ada di sekitar Anda. Apakah kelemahan dan kesalahan yang mereka buat atau masalah yang mereka sedang hadapi ada pada diri Anda sendiri? Jika ada, Anda beruntung tidak perlu terjerumus kepada masalah yang sama lagi. Jika tidak, lanjutkan hidup Anda dan lihat lain. Selain itu, fokuslah kepada apa yang ingin Anda miliki dan perbaiki, bukan pada masalah yang Anda hadapi. Ingatlah, kita menarik apa yang kita fokuskan, sekalipun kita tidak menyukai atau menghindarinya. Untuk itu, semoga kita semua terhindarkan dari kesalahan yang ada, baik itu di kantor, di kampus, di keluarga, baik di lingkungan manapun. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.